Terima kasih tim pujian pemusik luar biasa kalian. Di Las Vegas masih hari Minggu sore, yang di Asia ngikut sudah Senin pagi di sana. Terima kasih Bu Gembala dan tim pelayanan memberikan kesempatan untuk kami boleh ada. Saya ada di mana? Oh, di belakang. Irwan Rohim bersama istri dua anaknya serta anak saya dari Jakarta ikut. Baik, semuanya duduk. Kenal toh saya kalau mengajar harus duduk semua dia. Makanan diurus nanti. Yang makanan duduk semuanya. HP harus mati, nggak boleh ada yang main sosial media. Awas. Siap ya semuanya. Ayo tim duduk. Mau kemana? Oke. Ini ada tempat duduk di depan. Ayo. Loh, ayo kenapa nggak mau maju? Kalau kamu nggak duduk, saya nggak mau ngajak. Duduk cepat. Tim ajak dia tim. Loh, kemana kamu? Sudah besar kok sekolah mimpi. Yang sudah besar ikut. Ayo. Ya, siap semuanya. Puji Tuhan. Masih ribut di sekolah minggu. Saya tunggu dulu. Udah, baik. Siapa yang setuju kalau saya katakan kalimat ini? Papa kita itu sangat senang dan dia akan make pleasure. Dia akan merasakan hal yang luar biasa di hidup kita, anak-anaknya, kalau saudara dan saya lebih banyak mengetahui yang dia suka daripada kita sibuk dengan urusan rohani. Ngerti gak saya tanya ini? Loh, ngerti gak saya tanya ini? Oke, gini aja dah, Pak Wajahnya mesti belum ngerti. Ini masalah terbesar dalam hidup kekristenan. Saya tanya, bisa nggak ada hamba Tuhan, ada orang Kristen, pelayanannya aktif, doanya luar biasa, tapi nggak ngerti bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Loh, saya tanya, ada tidak? Ada. Nah, ini yang saya mau kita tahu. Ternyata orang yang aktif secara pelayanan dan orang lain melihat hebat dia. Misalnya hari Senin ditelepon masih doa. Selasa ditelepon nggak bisa diganggu baca Alkitab. Rabu dicari lagi, oh ada cell group. Hari Kamis ditelepon lagi, maaf, pelayanan lansia. Hari Jumat ditelepon lagi, aku sedang doa jemaat. Hari Sabtu ditelepon lagi, oh pelayanan ke penjara. Hebat sekali nih orang. Hari Minggu, oh nggak bisa diganggu, itu hari gereja. Tapi belum tentu orang ini bisa mengenal yang Tuhan suka itu apa. Ngerti sekarang kalimat ini? Yang ikuti via Zoom dari jemaat, yang ikuti di rumah juga, Instagram, Facebook, Zoom saya. Ini jadi masalah. Ternyata sibuknya kita dengan dilihat oleh orang, belum tentu kita mengenal, mengerti yang Tuhan suka. Tahun 70-an saudara, saya dapat ilustrasi dari seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal, namanya Jeremia Rim. Yang muda-muda pasti gak kenal dia. Dia meninggal tahun 93. Masih muda, umur 42 tahun. Dia mentor saya, dia guru saya. 4 tahun dari Maret 79 sampai Maret 83
Kami berdua itu satu tempat tidur, pelayanan kemana-mana bareng. Saya kenal betul. Nah, suatu hari dia memberi saya ilustrasi yang bagus. Tunggu saya datang lagi. Ayo cepat masuk, jangan lama-lama. Udah langsung cari tanggal dulu. Sibuk apa ini bapak satu ini? Ini harus sibuk ini. Kita harus udah. Ilustrasinya menarik, dengarkan. Ada seorang janda yang sangat sukses dan kaya, tidak punya anak. Dia punya satu pembantu yang sangat dipercaya. Jadi urusan keuangan rumah, bayar listrik, air, semua pokoknya pembantu ini. Urusan belanja, masakan, semua pembantu ini. Nah, pembantu ini pun masaknya jagoan. Nyonya ini kalau cerita ke teman-temannya, wah nggak ada pembantu kayak pembantu gue. Pintar sekali, masaknya juga saudara. Dan memang diakui. Semua teman-temannya nyonya ini kalau datang ke rumah, begitu tahu rasa masakan pembantu ini, langsung gak suka makanan warung restoran mana saja. Wah, pembantu makin berbunga-bunga karena dipuji orang terus. Suatu hari, nyonya ini dapat resep dari seorang temannya. Nah, waktu nyonya ini ke rumah temannya itu, ngincipin masakan ini. Wih, enak sekali. Boleh nggak minta resepnya? Dikasih. Nah, suatu hari dia memutuskan, hari ini bibiku ini nggak usah masak, biar aku masak sendiri. Nah, ketika dia mau berangkat, seperti biasa dia kasih uang. B, tolong belanja hari ini daging dan potong segini-segini, simpan di lemari es, nanti aku pulang akan masak. Karena aku dapat resep dari teman. Ayo jujur, kalau saudara dan saya jadi pembantunya yang dipercaya sekian puluh tahun dan disayang betul-betul, kira-kira muncul apa perasaannya? Nyonya aku akan masak sendiri, wajar nggak? Enggak bisa. Biar aja Bu Gembala, nggak apa-apa. Oke Gerard, hebat kamu ya. Biarin, nggak apa-apa, kita nggak terganggu. Saudara, akhirnya pembantu ini berkata begini dalam hatinya, nggak bisa. Aku nggak rela nyonyaku sibuk, pulang kerja sudah capek, dia harus masak lagi. Nah, dia putar otak hari itu. Kira-kira aku akan masak resep apa yang selama aku kerja di sini aku belum pernah masakan nyonyaku ini. Aku sayang dia. Aku nggak mau dia capek-capek pulang nanti. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara bos dan punya pembantu kayak begini, rasanya apa? Happy. Jangan cuma happy, gajinya kan dong. Masa enggak, kan kasihan dia. Wajar nggak kita naikkan gaji? Karena dia begitu sayang pada majikannya. Saudara, wajar ya. Dia putar otak. Selama sekian puluh tahun dia kerja di nyonya ini, dia coba ingat-ingat, aku belum pernah masak yang mana ya. Saudara, akhirnya dia menemukan. Nah, dia masak. Nyonya pulang. Selama di kantor, nyonya ini sudah mikir, wih, aku nanti akan masak masakan yang paling enak. Aku akan tunjukkan pada pembantuku, wih, ini masakan ini. Ternyata begitu dia sampai rumah pulang kantor, B, mana dagingnya? Di meja makan nyonya. Loh, tadi pesennya taruh mana? Kulkas, pintar semua lu. Iya, kulkasnya. Hebat. Ya, coba dulu masakan saya. Saya sayang nyonya. Nyonya itu capek nanti. Pulang kerja harus masak. Saudara, dengar. Bos ini ketika ngincipin masakan yang belum pernah dimasak oleh pembantu hebat ini, dia puji. Kenapa baru sekarang? Kamu tunjukkan ternyata kamu punya resep hebat.
Kira-kira kalau saudara dan saya pembantunya, bagaimana dapat pujian itu? Wih, senyum-senyum. Saudara. Betul? Pujiannya jujur nggak? Jujur. Tapi ini kalimat yang saya pakai sampai hari ini dalam melayani. Tapi seleraku hari ini bukan yang ini. Tahun 70 berapa saya dapat ilustrasi itu dan saya pakai sampai hari ini. Saya harap semua kita mengerti. Betul? Maka itu, coba kalimat ini saya katakan, lalu saudara jawab. Betul atau salah? Segala sesuatu yang kita anggap baik untuk Tuhan belum tentu baik buat dia. Nah, ini yang kita harus tahu. Ternyata tidak semua yang kita anggap baik buat Tuhan itu cocok. Seperti ilustrasi ini. Pembantu ini luar biasa sayangnya kepada bosnya. Dia berusaha untuk tidak membuat bosnya capek karena dia sayang. Dan akhirnya berhasil. Bosnya jujur. Belum pernah selama kamu kerja dengan aku, kamu masakan seenak ini. Tapi lagi sekali. Ayo. Bosnya bilang apa? Lupa sih. Seleraku hari ini bukan masakan ini. Mari kita lihat satu ayat ini dulu. Efesus 5 ayat 17. Ada di layarnya. Lihat Efesus 5 17. Ini penting sekali dalam hidup kita. Mengenal yang Papa suka, katakan amin. Berusaha mengetahui apa yang dia suka. Therefore, do not be unwise. Masih agak sopan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sebab itu janganlah kamu. Loh, janganlah kamu apa baca itu? Double on. On sekali sudah stres, ini double on lagi. Sebab itu janganlah kita apa? Bodoh. Lalu supaya kita nggak dianggap bodoh oleh Bapa di surga, kita harus baca, harus mengusahakan supaya saudara dan saya mengerti yang Tuhan ingin. Sekarang saya berikan contoh dalam hidup saya. Bagi yang anak-anaknya masih kecil-kecil di bawah 10 tahun, ilustrasi ini belum kena. Tapi bagi kita yang anak-anak sudah umur 20-an tahun, 30-an tahun, saya tanya. Ada satu keluarga yang punya anak so gede-gede, rajin memberi hadiah papa mamanya. Sampai papa mama bilang, aku sudah terlalu banyak. Masa kamu dalam 1 tahun belikan papa 3 jam tangan? Tangan papa cuma 2, masih dipakai semuanya kiri kanan. Ada anak yang begitu hebat, hobinya memberi mamanya dia sepatu, tas yang bermerek. Darahnya bagus ya? Loh, kira-kira kalau punya anak seperti ini senang atau enggak? Senang, tapi tunggu dulu. Tapi anak-anak ini tidak pernah menanyakan. Ya, yang belum menikah pun mikir kalian ya, kalau besok punya anak. Ini kisahnya. Ternyata anak-anak yang begitu hebat memberi hadiah kepada papa mamanya. Tapi anak-anak ini gak pernah nanya. Wah, bisnis papa kira-kira seperti apa? Ma, dalam hubungan mama dengan banyak teman-teman mama itu, mama itu ada kesulitan apa? Saya tanya kepada saudara. Saudara senang anak yang model pertama atau yang kedua? Belum ada ngomong. Kedua. Yaitu anak-anak yang
Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Sibuknya kita dalam pelayanan belum tentu menyukakan hati Tuhan. Katakan amin. Sekarang saya balik beri contoh lain lagi. Ini di Indonesia, di Las Vegas nggak bisa. Bukan saya menghina. Mungkin ada orang Indonesia di Las Vegas punya pembantu. Saya cuma tanya mungkin. Kalau ada, itu orang yang besar. Lo betul nggak? Ada orang Indonesia Las Vegas punya supir pribadi. Tapi di Philadelphia ada orang kaya sekali. Udah ya. Kalau kita punya pembantu, bayar nggak? Iya, bayar aja ya, bayar lah. Bayar tangkap polisi. Nomor 2. Setelah kita bayar pembantu kita beri apa pada mereka? Kerjaan, tugas, cuti. Setelah kita beri mereka pekerjaan, beri tugas, apa yang kita lanjutkan? Kita harus apa? Ayolah. Rutin membayar, otomatis bukan itu. Cek. Ngecek. Kerjaanmu beres. Setelah kita bayar pembantu itu, kita beri tugas, kita cek tugasnya, nggak ada yang beres. Kita buat apa? Marah. Puji Tuhan nggak ada yang pecat ya, puji Tuhan. Yang pecat itu sadis sekali. Belum ada surat pemberitahuan kok SP1, SP2 belum pecat, kejam sekali. Kecewa nggak kita kepada pembantu itu? Kalau sudah kita bayar, kita berikan fasilitas, kasih tugas nggak pernah beres. Kecewa nggak? Ayo jujur. Maaf ya. Sadar. Ternyata tidak sedikit yang mengaku Kristen memperlakukan Tuhan dengan sikap kepada pembantu. Kok diam semua? Ada nggak? Ada. Puji Tuhan, jujur diberkati Tuhan. Tuhan, kenapa kau nggak jawab doaku? Perpuluhanku rajin loh. Persembahanku di antara semua orang gereja ini persembahanku paling besar. Kenapa Tuhan gak kerja dengan baik doaku begini? Jujur, ada nggak? Lu jawab, ada tidak? Tanpa kita sadari, kita anggap dia pembantu kita karena kita sudah membayar dia. Dengan persembahan kita, perpuluhan kita. Terus kita nuntut dia. Doaku harus Tuhan jawab karena aku sudah bayar. Sadis. Saya tanya umum, jangan tersinggung. Kalau tersinggung ya itu orangnya gitu aja. Saya tanya umum, pernah nggak saudara ketemu orang Kristen model begini? Tanya. Terus maki-maki Tuhan, terus ngancam Tuhan. Kalau model begini Tuhan, aku nggak akan bayar perpuluhanku. Maksud lu? Ngerti? Betapa jahatnya. Jujur, kapan terakhir kali saudara menjadi anak orang yang model kedua tadi? Ingat gak yang model kedua tadi apa? Pulang setengah jam saya ngomong. Apa tadi? Mengerti. Anak-anak ini tanya bisnis papanya, kerjaan mamanya. Apalagi kalau anak-anak bisa berkata, kira-kira Ma, Pa, apa yang saya bisa bantu bersama istri saya, bersama suami saya. Kira-kira kita sebagai papa mama senang gak punya anak model begini? Enggak. Maka itu saya tanya, kapan terakhir kali saudara pernah menanyakan itu? Ini penting sekali. Biarlah anugerah Tuhan berlaku atas hidup kita mulai hari ini.
yaitu ketika saudara dan saya tidak bodoh di mata Tuhan, karena understand what the will of the Lord is. Nah, kita akan cari sekarang apa yang Tuhan rindukan atas hidup kita. Saudara, saya tanya, lupa awas. Setiap tahun merayakan Natal enggak? Hidung, kursus sumpah. Masih ingat enggak? Berita pertama untuk seluruh universe, alam semesta. Berita itu bukan cuma untuk dunia. Yang dinyanyikan oleh para malaikat. Itu hari pertama, jam-jam pertama Tuhan Yesus lahir. Lalu ada paduan suara yang ramai sampai penuh langit itu dengan jutaan malaikat. Kalimat pertamanya apa? Berita pertama Yesus lahir. Ayo, katanya tiap tahun merayakan Natal. Ayo, lagu malaikat. Kemudian bagi Tuhan, oke, itu pasti bukan kalimat berikut, betul? Apa? Glory. Nah, itu pendeta besar tahu. Damai sejahtera bagi orang yang diperkenankan. Damai di bumi. Maka itu istilah itu dipakai oleh siapa saja termasuk bukan Kristen. Peace on earth. Betul? Loh, iya atau tidak, saya tanya kok. Iya, ya itu dia. Berita pertama dari para malaikat untuk seluruh universe adalah damai di bumi, peace on earth. Sekarang saya mau perhatikan. Ternyata damai ini yang dibenci habis-habisan oleh iblis. Betul atau salah? Betul. Dan yang menyedihkan, setan berhasil, saudara. Itu kan celaka sekali Tuhan. Maka itu yang Tuhan minta bukan rajin ibadah. Yang Tuhan minta bukan rajin memberi persembahan. Nomor satu yang dia minta, buat damai kemanapun kita pergi. Amin. Buat damai. Karena itu isi surga. Damai. Dalam ibadah tadi pagi, saya mau beri pertanyaan. Nah, saya beri pertanyaan pada saudara juga. Mana lebih susah? Doa puasa atau ngampuni orang? Jawab jujur. Keren. Setuju? Ngampuni orang itu lebih susah daripada doa puasa, bro. Maaf saya berkata. Memberi persembahan lebih mudah daripada hidup damai. Rajin beribadah jauh lebih mudah daripada hidup nggak punya musuh. Betul atau salah kan? Suami istri jawab dengan jujur pertanyaan saya. Lalu yang belum menikah, dengarkan pengakuan kami yang sudah menikah. Supaya kamu nanti kalau mau menikah mikir. Setuju suami istri? Loh, tanya kok setuju? Saya hamba Tuhan juga, tapi manusia saya akan ngakui. Ternyata di dunia ini, dengar ya baik-baik ya suami istri, awas nggak jauh. Saya lihat mulut suara nggak buka. Anak-anak muda yang kurang dengar, telingamu kamu tarikin. Ayo, yang belum menikah. Betul atau salah kalimat ini? Kalau di dunia ini ada dua orang yang hobinya saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Jawab cepat. Nah, yang belum nikah,
nekat mau menikah. Loh, saudara, ini fakta. Betul nggak? Saya nggak bohong. Saya manusia. Nah, mengapa begitu mudah suami istri walaupun dua-duanya pendeta yang tetap bisa saling menjengkelkan? Karena setan nggak suka damai. Desember 1979, catat ya. Saya lupa tanggalnya. Dunia dibuat gempar ketika di United Nations New York, kantor PBB di New York, itu diundang bicara seorang tokoh dunia, Mother Teresa. Saya boleh cari ya. Itu quote-nya ada sampai hari ini, bahkan ditulis besar di gedung PBB. Awal November tahun 79, Mother Teresa menerima Nobel Prize tentang peace, perdamaian. Itu tahun 79 bulan November. Nah, Desembernya dia diundang untuk bicara di depan segitu banyak pemimpin dunia. Nah, quote-nya dipakai. Mother Teresa itu, kalau saudara pernah lihat videonya, saya respect, hormat kepada perempuan hebat. Dia kalau khotbah nggak pernah panjang kayak saya begini. Berarti nggak suka khotbah panjang. Ketahuan ini, ketahuan. Tenang, hari ini masak soto daging. Saya sudah tahu dari tadi pagi. Betul Bu Gembala? Jadi nggak suka dunia. Jadi ya, saya lihat tadi bagi Bu Gembala keluarkan lengkuas satu kantong, jangan satu kantong, kunyit cuma berapa? Pasti enak nanti sore masak. Nah, supaya konsentrasi dengan kata. Mother Teresa nggak pernah ngomong panjang, speech-nya pendek. Dan salah satu speech yang diakui dunia sampai hari dan tetap echoing, menggema kalimat-kalimatnya pada hai para leader, para pemimpin dunia, don't talk about peace here. Jangan kamu bicara damai di gedung ini. Pulang ke rumah, berdamai dengan keluargamu, maka otomatis dunia itu damai. Lalu kalimat pendek itu membuat saya menangis sampai hari ini. Kok ingat dia bicara, because love start from home. Kasih itu pasti ada damai. Di dalam damai pasti ada kasih. Maka dua kata ini nggak bisa dilepas salah. Dan ini yang setan benci. Dan celakanya setan berhasil. Ingat permintaan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, Our Father. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Itu yang betul. Terjemahnya salah, maka itu kita nggak konsen. Jadi kehendak Tuhan yang paling besar, kesukaan hidup yang paling besar, bukan dibuatkan gedung gereja yang megah. Pada tahun 70-an, 80-an, gereja Amerika merusak dunia dengan tele-evangelis. Pernah dengar itu? Kalau nggak pernah dengar, untung suara bukan generasi. Tahun 70-an, 80-an, gereja rusak di dunia gara-gara para penginjil, pengkhotbah televisi yang disebut tele-evangelis. Masih ingat rusaknya? Uang. Tiap kali habis khotbah, jual ini, jual minyak urapan, jual kalung, uang, kirim persembahan, nomor ini, bank account dan semua.
Nah, gereja Indonesia ikut-ikutan. Tahun 70-an, 80-an ada istilah mega church. Apa yang disebut mega church? Yaitu sebuah gereja yang jemaatnya di atas 3.000. Puji Tuhan, satu-satu habis. Saya bersyukur untuk itu. Karena kata mega church tidak ada di Alkitab. Akhir 90-an habis televangelis. Tuhan tak suka namanya dipakai untuk cari duit. Betul atau salah? Mengerikan sekali. Atas nama Tuhan jahat. Bahkan izinkan saya berkata terang-terangan, yang tersinggung silakan. Cari sampai robek di Alkitab saudara. Kata sekolah Alkitab, sekolah teologi tidak ada satu kali pun. Karena Tuhan gak butuh itu. Maka itu yang Tuhan cari adalah peace on earth. Katakan amin. Damai. Dimulai di hidup kita masing-masing. Lalu praktekkan di rumah suami istri. Jujur saya cuma ngomong, anak-anak coba kalian, tapi duduk dekat papa mama gak sulit jawab. Udah kamu kok yang jawab ya. Anak-anak, saya tanya, ada nggak papa mama seperti Tom and Jerry? Udah banyak. Ada toh? Nah itu dia, hobinya kejar-kejaran tiap hari, nggak ada capeknya. Di situ anak-anak menderita, sudah. Betul? Capek anak-anak. Dan saya ulangi lagi, setan berhasil. Yang seharusnya bumi jadi seperti surga. Your kingdom come, your will be done. So, heaven on earth. Itu yang harus dibetul. Surga ada di dunia. Dan ternyata mulainya di rumah. Saudara harus jujur. Siapa suami istri hobinya rajin bertengkar? Lo ada nggak, saya tanya? Aduh Tuhan, kapan habisnya? Rajin bertengkar, anak-anak menderita. Pagi-pagi bangun sampai jam 9. Aduh, suasana surga. Jam 9:02. Kenapa ini? Lo bisa nggak itu terjadi? Cuma beda 2 menit aja. Bisa meledak. Jadi mulai hari ini saudara perhatikan, di atas semua yang Tuhan paling suka adalah damai di bumi. Hiduplah tanpa musuh. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Ini kerinduan Tuhan atas. Jangan ada yang berkata gini, Bu Gembala, saya tuh gak punya musuh. Cuma ada 4 orang, saya tuh malas ketemu. Artinya apa ya? Gak punya musuh tapi malas ketemu. Ada gak? Oh, banyak lagi, ada lagi. Banyak semua. Yang ikuti di rumah juga jujur. Dunia akan berubah jadi seperti surga kalau semua kita anak-anak Papa di surga hidup berdamai, gak punya musuh. Kita harus serius mengerjakan damai. Karena ini permintaan Papa. Ingat loh. Bisa nggak orang di gereja
gereja mengalami hadirat Tuhan luar biasa. Bisa? Terus saya tanya, bisa nggak? Wih, pemujiannya, musiknya, luar biasa. Sudahlah. Baru keluar, lihat mobil. Siapa sih kalau mobilku ini? Terus saya tanya, bisa nggak? Nah, baru nikmati hadirat Tuhan. Setan mencuri damai. Mobil penyok itu wajar, karena itu dari buatan orang. Enggak amin. Kalau saudara ingin punya barang apapun gak bisa rusak, jangan dipakai, tahu? Enggak amin. Simpan saja. Enggak betul. Hal ketiga, yang punya bengkel butuh nggak mobil rusak? Ya sudah, bagi-bagi hidup. Kok nggak amin? Apa yang diharapkan dokter? Orang sakit. Jangan jadi dokter. Apa yang diharapkan penjual peti mati? Apa yang diharapkan lawyer? Masalah. Orang punya masalah. Apa yang diharapkan polisi? Pelanggaran, maling dan sebagainya. Ternyata satu-satunya kelompok orang yang berharap kita tidur nyenyak aman itu perampok dan maling. Loh, betul nggak? Mereka harapan kita tidur nyenyak kok, supaya mereka Kerja. ya sudah. Inilah fakta itu. Jadi kalau pulang gereja baru merasakan damai, mobil penyok. Oh puji Tuhan, waktunya beli lagi. Nggak punya duit, ada insurans. Ngapain duit? Setuju hidup seperti ini? Ini yang Bapak cari, damai. Betul nggak? Kalau saudara tiap kali beli barang didoakan dalam nama Yesus, tidak boleh rusak, nggak boleh hilang. Tuhan langsung menjerit, ngawur aja kamu. Nggak betul nggak? Mana ada barang nggak boleh hilang, nggak boleh rusak? Nggak bisa. Jadi jangan doa ngawur. Pasti akan ada kerusakan, pasti akan ada. Maaf, tapi saya harus ngomong. Satu-satunya orang yang berbahagia di dunia, kalau di hatinya ada dua ruangan yang disiapkan. Dengar baik-baik. Saya dapat ini tahun 82 kira-kira. Wih, kok kudus luar biasa. Yang namanya manusia, dengar, pasti suatu saat akan kehilangan sesuatu. Sama. Seteliti-telitinya kita jaga barang kita, suatu kali pasti bisa hilang. Nah, siapkan itu supaya kalau itu hilang, aku bisa siap. Yang kedua, siapkan di hati kita, di ruangan lain. Suatu hari nanti aku pasti akan kehilangan seseorang. Wah. Kok diem semua? Sebab gak ada yang kekal di dunia. Dan betul, sudah 40 tahun sekarang, itu 42 tahun. Saudara, kalau saudara ke rumah duka, ada teman meninggal, keluarga meninggal, gak usah tanya, kok bisa, kenapa, sakit apa? Ngapain ditanya, sudah meninggal kok? Harusnya tanya itu sebelum meninggal, supaya dijaga. Begini pertanyaan kita, kapan giliran? Loh, tertawa. Loh, betul nggak? Maka itu hanya Bapa kita di surga yang pernah berfirman di kitab Pengkhotbah pasal 7. Jauh lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Itu kan aneh. Sebab ke rumah duka kita akan selalu siap kapan giliran. Coba dengar ini. Di
Di dunia ini hanya ada satu yang pasti, bukan dua, bukan tiga. Saya tanya, kaya miskin itu pasti atau tidak? Tidak. Pinter bodoh itu pasti atau tidak? Gagal berhasil itu pasti atau tidak? Punya mobil tidak punya mobil, menikah tidak menikah, punya rumah nggak punya rumah, itu pasti atau tidak? Artinya tergantung kita. Hanya ada satu yang pasti, meninggal. Loh, ya atau tidak saya tanya? Ya sudah. Maka berbahagialah setiap manusia kalau selalu melihat kapan yang pasti datang untuk aku. Orang yang selalu sadar bahwa kematian itu pasti, orang itu paling bahagia sedunia. Amin. Enggak perlu ada ditakuti, enggak ada berdikati. Maaf, jangan tersinggung. Hanya ada dua penyebab orang itu takut mati. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu saya nggak ngomong saya. Saya ulangi, hanya ada dua penyebab manusia takut mati. Mau tahu nggak? Yang lain nggak jawab ya, saya nggak. Mau? Satu, dosanya kebanyakan. Loh, betul nggak? Orang yang sadar dosanya kebanyakan itu masih takut mati. Terus saya tanya, ya atau tidak? Ayo dalam hati aja jawab, siapa yang masih takut mati? Nomor dua, orang yang takut mati kebanyakan kekayaan. Ya atau tidak? Maka itu Yesus berkata, jangan pengen kaya, susah masuk surga. Ini hebat Tuhan Yesus itu. Maka itu saya tanya, ini jangan tersinggung ya. Belajar. Orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Saya tidak tanya cepat mati. Beda. Matinya cepat beda dengan cepat mati loh. Ayo, orang miskin atau orang kaya yang matinya cepat? Orang miskin. Kenapa? Kalau sudah sakit jadilah gendam. Yang kaya berobat ke Singapura, ke Pineng, ke Jepang, ke Amerika, ke Belanda, mau perpanjang terus. Gak salah untuk duit-duitmu kok. Maka itu kalau miskin, ya jadilah kehendakmu. Karena gak bisa berobat. Keren ya? Ayo jujur, saya masih takut mati. Anak-anak muda jangan takut menghadapi hidup. Jadi hari ini kita berusaha mengerti. Papa kita nggak ingin macam-macam. Buat bumi jadi seperti surga. Karena itu kerinduan. Jujur loh, nggak susah kok buat bumi jadi seperti surga. Loh, diam saja. Hanya ada satu cara. Bagaimana kita yang diperintah oleh Tuhan, saudara dengar doa Bapa kami, itu menentukan saudara dan saya sebagai gereja adalah satu-satunya kelompok manusia yang diberi hak memindahkan surga ke bumi. Ingat, Indonesia kita punya ibu kota baru bukan? Nah, itu bahasa khusus ini upacara kemerdekaan pertama di luar Jakarta. Woi, luar biasa. Memindahkan surga itu susah atau mudah? Jawab cepat. Susah atau mudah? Susah bagi yang belum tahu. Mudah bagi yang sudah tahu. Buat saya mudah, karena saya sudah tahu. Nanti saya tunjukkan. Saudara, ini penting sekali. Tugas kita bukan membuat saja service di mana-mana. Ini soal kita, mesti tidak buat bumi jadi seperti surga. Itu saja. Tuhan Yesus gak pernah minta cari yang lain-lain, tidak, cuma ini. Ayo kita belajar sekarang. Ternyata surga itu isinya damai. Oke, pelan-pelan. Maaf,
semiskin-miskinnya orang miskin. Pindah rumah itu susah atau gampang? Karena apanya? Barangnya. Oh, berarti nggak pernah pindah ini kalau nggak bisa jawab. Betul nggak, pindah rumah itu ribetnya? Karena barangnya. Ya selalu kita cocokkan. Rumah baru ini barangnya cukup nggak dari rumah lama? Nah, ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya berapa puluh tahun yang lalu. Maka itu cara Tuhan mengajar saya untuk melayani beda dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya kalau khotbah nggak pernah buat orang dahinya mengkerut, alisnya gandeng. Artinya apa itu? Kalau dengar khotbah terus dahinya mengkerut, saya nggak bisa gimana. Terus alisnya gandeng, itu artinya apa? Buyang, betul. Mikir, ini khotbah apa ini penting? Nah, pendeta yang khotbah seperti itu pasti 100% pakai logika teologi. Kata teologi itu sama dengan biologi, psikologi, geologi, dan logi-logi yang lain. Dan itu ilmu pengetahuan. Ini rusak. Bagaimana Tuhan bisa kita masukkan ke otak kita yang kecil ini? Orang Surabaya bilang beledos utekmu. Ya nggak, Surabaya nggak usah tahu apa itu. Nggak cukup. Nah, Tuhan mengajar saya belajar firman, mengenal Papa, pakai logika anak-anak. Maka itu firman jadi gampang dimengerti. Betul tidak? Ini caranya. Ketika saya mikir, iya bagaimana cara pindahkan surga ke bumi? Orang miskin pindah rumah aja susah. Papa jawab, susah itu karena kebanyakan barang. Betul ya? Ya, yang jawab betul sering pindah rumah itu. Ayo pulang dari kebaktian ini kosong di rumah saudara, enggak pakai itu buang saja. Saya mau negur orang yang hobinya belanja sel, mumpung sel, ini sel. Wih, kok tertawa kenceng kenapa? Ada sel sepatu, beli 10 pasang. Ada tas sel, beli 6. Ada nggak dipakai. Tahu kata nyusup? Nah, itu agak susah nih, bahasa Inggris nyusup apa ya? Apa? Numpuk barang. Sudah rumahnya kecil, lemarinya 8, barang semua nggak dipakai lagi. Jahat itu orang. Setuju? Bagi orang lain. Saya setuju, saudara suka belanja sale asal dibagi. Nah, langsung pura-pura tuli, langsung pura-pura tuli. Oh enak, itu jawabannya. Lu daripada beli nggak dipakai. Ini kemarin saya tuh baru tahu. Kira-kira 4 tahun yang lalu, saudara, ada orang maksa belikan saya sepatu yang LV, asal dari Australia. Itu 1.000 sekian. Saya tuh sudah bilang, saya tuh nggak hobi pakai sepatu gini. Duitnya aja lah saya pakai untuk nolong orang. Dia paksa. Aduh. Saya cuma pakai 2 kali pas dia ada, supaya tahu saya pakai. Akhirnya saya nggak pakai lagi karena buat saya itu juga nggak enak. Karena kalau LV itu kan nggak ada yang sepatu karet di bawahnya, kan kaku. yang keras klotak gitu. Saya tuh nggak bisa pakai sepatu model begitu. Akhirnya saya berikan ke anak saya. Kebetulan kakinya punya saya. Nah, saya itu baru tahu kemarin. Ternyata sepatu itu sudah jebol. Ya karena nggak dipakai. Lepas solnya itu. Terus saya bilang, kenapa kamu baru ngomong sekarang? Ya, entah apa coba saya lupa juga. Saudara, ayo, siapa yang punya barang? Hari ini jangan tidur, bongkar. Oh, jangan buang. Saya ngajarkan, tolong Ibu Gembala, Pak Pendeta, Ibu, taruh di gereja tapi diumumkan siapa yang nggak terpakai. Pasti ada yang tahu. Saya pelayanan di gereja Belanda baru, saya hari Rabu kemarin saya baru tiba di Amerika, langsung Philadelphia dari Amsterdam. Nah, setiap minggu kelima di gereja itu, ya kan ada 5 minggu, jemaat selalu disiapkan.
apa barang apa di rumah yang gak kepakai, bawa ada meja khusus. Mereka pakai nama Bless to Bless. Nah kebetulan minggu yang lalu saya di Belanda, mereka beritahu minggu kelima bulan Juli ini semua barang elektronik, ya toaster roti, water cooker, pokoknya seperti itu, setrika tetap ada yang perlu, saudara. Nah waktu Pak Ahok jadi gubernur pernah buat itu online saya lupa namanya ya. Siapa yang punya sepeda nggak kepake masukkan sini, pasti ada yang perlu. Janji ya, awas ya. Kok diam semua? Ya terserah saudara, saya cuma ngajak. Oke, kok jadi ngomong ke situ, mau ngomong apa saya tadi? Ada baik. Memindahkan isi apa? Oke. Dan akhirnya Roh Kudus memberitahu saya, isinya surga itu cuma 3 loh saudara. Ayo, keterlaluan nggak? Diperintah 2000 tahun yang lalu memindahkan 3 barang nggak selesai-selesai. Kita buka Roma 14 ayat 17. Saya ulangi, maka itu cara saya pelayanan beda dengan banyak yang lain. Bulan Juni yang lalu, saya pas ada di Amerika, terus dengan saya punya anak rohani, mamanya meninggal di Little Rock. Nah saya ada di Alabama. Saya cari waktu, coba cari waktu yang kosong. Saya cuma punya 1 hari. Saya terbang dari Alabama, Pensacola ke Little Rock cuma semalam, memberi penghiburan 1 hari. Dan orang-orang banyak heran. Pasti biasanya tanya, apa nggak sayang duitmu? Itu pertanyaan nomor 1. Kalau saya jawab, ya kenapa ini? Ada sesuatu? Ya, tolong tasnya diangkatin. Ya. Nah, pertanyaan kedua, apa nggak capek kamu? Nah, saya bilang, kalau pelayanan dan Tuhan mau saya lakukan. Udah Roma 14 ayat 17. Oke? For the kingdom of God, baca, is not eating and drinking. Saya suruh baca itu. Ayo ulang, 1, 2, 3. For the kingdom of God is not eating and drinking. Maka itu saya paling marah kalau sedang kebaktian orang sibuk makanan saja. Itu saya nggak suka. Sebelumnya, bahkan saya info di Indonesia ya, di sini beda. Kalau saya diundang dan saya tahu ada makan, saya bilang, ibu-ibu di jemaat nggak boleh masak. Capek, nggak dengar firman. Lebih baik beli catering, ya, untuk memberkati orang lain juga. Lu setuju nggak? Ini pada sibuk. Kayak audisi, ibu gembala luar biasa. Saya begitu lihat hakim segitu banyak. Ini pada di sore, kapan jadinya? Ternyata pakai pressure cooker. 10 menit rampung. Ya udah kalau gitu kerjain aja. Karena nggak lama-lama. Nah, tapi jangan urusan makanan minuman. Terus, 1, 2, 3. But righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran. 2 soal damai sejahtera. 3 soal sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita sering dapat hadiah gratis oleh Roh Kudus. Bayangkan kalau begitu memindahkan surga ke bumi yang isinya cuma 3 barang. Susah atau mudah? Coba jawab. Mudah. Maka kita dijawab susah bertobat. Ayo, ada tahu tadi jawab susah? Tidak. Saya dulu juga jawab susah karena belum tahu barangnya ada berapa. Lah, cuma 3. Keterlaluan gak kita? 2000 tahun diperintah pindahkan surga gak jadi-jadi. Dari 3 ini cuma 2 tugas kita. Kenapa? Sebab righteousness, kebenaran, itu gak usah kita otak-atik. Itu cuma Tuhan Yesus dan firman. Amin. Jadi tugas benda pertama sudah ada di Alkitab. Hidupi firman Tuhan, dan kita bawa firman itu kemana-mana, maka orang lihat firman di hidup kita. Saudara, kenapa Paulus pernah menulis, jadilah
Alkitab yang terbuka, surat yang terbuka. Artinya begini, saudara tidak boleh ketemu orang, ayo baca Alkitab, buka ayat ini, nggak perlu. Kalau orang ingin tahu firman, seperti Paulus berkata, lihat hidupku, aku sedang mengikuti Kristus, maka kamu kalau ikut aku, kamu ikut Kristus. Maka mulai hari ini, benda yang pertama isi surga. Kalau saudara ditanya orang, aku ingin kenal firman, bagaimana? Harus boleh berkata, lihat hidupku, firman itu ada di hidupku. Amin. Saya berikan bukti. Kenapa firman sulit di hidup kita? Firman itu kan kata Tuhan, kata-kata Tuhan. Lihat atau tidak? Saya tanya ya atau tidak? Nah, pertanyaan saya. Jujur orang Kristen, kita lebih suka mendengar kata orang atau kata Tuhan. Nah, ini masalahnya. Karena saudara hanya ngumpulin kata orang, maka itu firman, kata Tuhan gak kelihatan. Saya beri contoh kecil ya, kecil. Awas yang belum menikah. Di Indonesia banyak keluarga goblok. Harusnya menikah itu kan untuk kebahagiaan. Tapi 3 tahun pertama usia pernikahan ribut bayar hutang. Kenapa? Karena pesta. Kenapa pesta? Karena kata orang. Loh, kamu akan menikahkan anak, gak pakai pesta, nanti orang ngomong apa? Ya baru tahu. Banyak gak seperti itu? Nah itu orang goblok. Kalau pintar begini, oh yang minta pesta kamu, ya udah kamu buat pesta, kami yang datang. Kok gak amin sih? Apalagi orang minahasa itu bertobat. Setuju? Belum menikah sudah punya beban, padahal belum apa-apa. Maka itu saya anjurkan, ya saya banyak menolong orang-orang di Indonesia. Kalau menikah gak usah buat undangan, masukkan Facebook, masukkan sosial media. Sehingga kalau ada yang nggak tahu, jangan salahkan. Jangan salahkan kami, kamu nggak baca sosial media. No, betul nggak? Kenapa? Dengar baik-baik. Sehebat-hebatnya orang pesta nikah, orang kaya, mampu mengundang semua teman. Bukan soal masalah uang, lupa. Lu betul gak cepet-cepet sintanya kok. Nah, lalu yang lupa pasti omongannya nggak enak. Kamu cuma mengundang yang kaya saja. Kamu orang miskin tidak diundang. Nah, maka itu saya ngajari anak-anak muda yang mau, kalau toh tetap ada pesta, jangan buat undangan, masukkan sosial media. Jadi kalau ada yang nggak datang, nggak tahu, saudara bebas, nggak dituduh sama. Yang kedua, hargai orang yang mau datang ke gereja. Berarti mereka tidak cari makan gratis. Kok ada yang ngomong? Di gereja siapa aja roti dalam kotak, beres. Ya, tapi nanti orang ngomong apa? Itu goblok. Seharusnya mulai hari ini, demi benda pertama kerajaan surga, saudara harus lebih memperhatikan apa kata Tuhan. Maka itu saya tanya ya, jangan tersinggung. Mana lebih mudah dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Cepat jawab. Bisa tanya ini, cepat jawab. Nah itu dia. Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena direnungkan siang dan malam. Iya, karena begitu mama mertua ngomong pagi, siang merenung. Kok dia ngomong begitu ya sama itu? Sore-sore merenung lagi. Ya kok dia ngomong gitu? Terus mulai tanya ipar yang lain. Mama ngomong gitu enggak? Kenapa dia ngomong gitu ke aku? Cerita lagi ke orang lain. Maka itu Yosua 1:8 hebat. Perkatakan Taurat itu dan renungkan itu siang dan malam. Coba Bu Gembala sekali-kali tanya. Saudara khotbah saya 2 minggu lalu apa? Kira-kira jemaat jawab apa?
Nggak usah lupa lah, garuk-garuk dulu. Tapi firman mama mertua 40 tahun yang lalu Mas. Dan mama mertua sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Betul? Karena direnungkan siang dan malam. Maka itu benda pertama ini nggak perlu kita repot, karena kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bawa dia lewat hidup kita. Lalu benda kedua, ketiga itu tugas kita. Apa benda kedua? Peace, damai sejahtera. Buat itu. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Ini model pelayanan Tuhan percayakan kepada kami suami istri. Sungguh damai, kemana-mana ada damai. Firman kami bawa, bukan doktrin yang kami bawa. Firman. Yang ketiga, sukacita. Biar ada sukacita dalam hidup kita ini. Kalau ada sukacita luar biasa. Jadi mudah memindahkan surga ke bumi? Mudah, cuma 3 barang saja. Mulai dari kita siap, firman itu hidup di dalam kita. Ada sukacita, ada pengampunan, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Ingat buah roh? Betul? Cuma 9, enggak genap 10 loh saudara. Tapi itulah karakter dari Tuhan Yesus. Maka kalau buah roh itu nyata di hidup kita, hidup ini apa? Jadi hari ini yang suka tersinggung, diam semua. Ada enggak? Bisa tanya, ada enggak orang suka tersinggung? Banyak lagi, ada. Kapan habisnya? Bertobat. Orang yang suka tersinggung itu harusnya hidup di hutan sana, nggak usah ketemu orang. Kalau di Nevada di desert sana, nggak ada yang nyinggung. Jadi yang suka tersinggung, tolong Ibu Gembala, Pak Pendeta Rivo, kalau di jemaat dan suka tersinggung, umumkan, sebut namanya. Saudara, tolong singgung si A itu. Telepon, kirim WhatsApp, katakan yang macam-macam. Tidak gereja. Tidak gereja. Puji Tuhan, lebih baik daripada bikin rusuh. Saya setuju orang suka tersinggung itu bikin rusuh. Saya tanya kok, betul nggak? Waduh, saudara, disapa salah, nggak disapa salah. Itu orang tersinggung, ngeri sekali. Nah, suami istri suka tersinggung, bertobat. Oh ya anak-anak, itu dia. Mau berubah mulai hari ini? Apa yang Bapak inginkan? Nah, buat kita, ya, yang suka tersinggung, suka marah-marah, ya, suka cari perhatian, nuntut ini, nuntut itu. Kalau Tuhan model saya blender orang kayak begitu. Jadi kan jus. Dia berpikir ribut saja. Harusnya sekarang, harusnya coba dengar. Makin tua usia kita, harus makin wise, makin pintar atau tidak? Seharusnya. Tapi ya ini masalah. Kenapa kita nggak mau belajar? Suami istri, saya tanya, seharusnya makin lama usia pernikahan kita, makin kenal gak kita ini? 2 orang makin kenal gak? Yang saya tanya, harus makin kenal gak? Otomatis. Nah, kalau usia pernikahan kita makin lama, makin tua, nanti 17 Agustus kami akan mensyukuri 32 tahun kami menikah. Nah, makin lama kita menikah, pasti makin kenal. Pertanyaan kedua, kalau suami istri makin kenal, itu volume pertengkarannya kurang atau tambah? Seharusnya. Tapi faktanya, aduh, on semuanya ini gak pinter-pinter. Loh, betul tidak saudara? Lalu pertanyaannya, sudah sekian lama menikah, terus ngapain 2 orang di rumah tiap hari berdua?
tidur berdua tapi nggak kenal-kenal. Pernah saya bereskan suami istri, yang satu kentut, yang satu marah. Nah, kamu tuh kok kayak nggak kenal saja. Jadi kalau cuma 2 orang hari itu, ada satu bau kentut, nggak usah tanya, siapa yang kentut? Tapi itu bisa terjadi masalah besar. Mau bertobat mulai hari ini? Love starts from home. Jangan lupa. Ayo kita mulai di rumah kita. Ada damai ya. Nah, cuma satu caranya, mengampuni. Terus mengampuni. Nggak ada apa-apa, tetap mengampuni. Kalau kita membiasakan diri saling mengampuni, setan nggak punya kesempatan. Amin. Jangan suka menuntut. Jadi kalau ada suami istri rajin bertengkar, berarti suka menuntut dan tidak mengampuni. Itu aja penyebabnya. Ayo hari ini berdamai semua, supaya anak-anak bahagia. Coba ngomong ke kiri kanan, pindahkan surga ke bumi. Ayo ngomong. Kamu ngomong ke belakang, pindahkan surga ke bumi. Ayo, pindahkannya. Jangan bumi jadi seperti neraka. Apalagi ada perjamuan kudus, hati kita harus beres. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ibu Gembala, saya serahkan.